Kita dan kehilangan pegangan. Yo, kembali lagi di Fans Bola Uncensored. Anjay. Kita setelah bahas Liga Inggris, lanjut. Kita bahas Serie A ya. Liga Italia. Match day pertama baru saja main. Dan banyak kejutan. Liga Italia ini lebih 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 mantap dibanding Liga Inggris ya soal kejutan sebenarnya. Banyak tim yang kita prediksi menang ternyata kalah, prediksi kalah ternyata menang lah, gitulah. So far Serie A nih cukup mengejutkan hasil-hasilnya. Langsung saja kita bahas satu persatu dari partai pembuka, yaitu adalah Sassuolo lawan Napoli. Jujur saya nonton match ini sedikit kecewa karena niat saya nonton ini bukan karena partai pembuka Liga Inggris, karena ada Jay Itzes, ada Bang Jai, tapi Jai Itzes tidak diturunkan. Malah Sassuolo lebih menurunkan siapa nih, kita lihat. Romanya sang kapten dan juga pemain nomor 80 sokap nih dia. Oh, Tarik Muharemovic. Ini pemain muda, didatangin dari mana nih Muhamerovic? Dari Juve Next Generation, pemain muda. Jayitses masih belum mendapatkan kesempatan ya teman-teman. Semalam bahkan turun sebagai pemain cadangan pun belum, masih duduk hangat di bangku cadangan. Namun tidak apa-apa, masih banyak kesempatan untuk bermain bagi Jayitses. Dan Napoli sebagai juara bertahan kembali menunjukkan bahwa musim ini Napoli kembali bertekad untuk merebut kembali Liga Italia atau merebut Scudetto. Tampil sangat solid, tampil sangat keren di sini dengan duo Manchester, yaitu Kevin De Bruyne dan juga McTominay. Dua-duanya sama-sama mencetak satu gol. Tampil dominan emang, ini Napoli tidak banyak apa ya, bisa dibilang tidak banyak lalala lili. Maksudnya tidak terlalu banyak peluang ataupun ancaman berbahaya dari Sassuolo. Ya, so far tidak banyak yang bisa dibahas. Selamat untuk Napoli, mainnya keren meskipun si Romelu Lukaku-nya masih cedera. Lorenzo Luka memang belum terlihat memberikan impact yang cukup besar. Dan di babak kedua nih langsung digantikan oleh Noah Lang, pemain baru juga dari PSV Eindhoven. Tapi ya, Napoli cukup solid, cukup kuat kalau misalnya dari segi sisi permainan. Backnya solid semua di Lorenzo. Lalu juga Rahmani, Juan Jesus, Oliveira. Tengahnya apalagi Lobotka, Zambo Anguissa. Ditambah lagi dua Manchester tadi, De Bruyne sama McTominay. So far keren. Napoli ini salah satu tim yang matang dan memang sangat siap untuk kembali bersaing memperebutkan gelar juara Liga Italia. Lalu di match yang sama ini ada Genoa lawan Lecce 0-0 ya. Nggak banyak yang menarik sebenarnya antara Lecce dan Genoa. Ya, lanjut aja mungkin ya teman-teman di selanjutnya, yang memang ini agak mengejutkan adalah AC Milan kalah melawan Cremonense, sang klub promosi, dengan skor 2-1. Di sini memang AC Milan cukup mengecewakan karena memang banyak fans AC Milan juga dan ekspektasi terhadap Milan tinggi, dan juga saya sempat meragukan prediksi dari Opta yang meramalkan Milan finish di posisi ke-6. Namun jika apa ya, bisa dibilang, jika penampilan Milan terus-menerusan seperti ini, bukan tidak mungkin nantinya Milan akan finish di posisi ke-6. Dan kita lihat juga Cremonense di sini kenapa bisa menang, karena kipernya, kiper timnas Indonesia, Emil Audero. Dan Emil juga melakukan banyak penyelamatan gemilang, diantaranya adalah menahan ataupun menepis tendangan dari wonderkid Kroasia, Luka Modric, yang bermain sejak menit awal. Ini Modric nih kayak kayak gila banget ya, usianya udah hampir 40 tahun loh. 39 ini nih, kita lihat.
tapi tampilnya masih keren di lini tengah AC Milan. Dan Milan di bawah si Allegri yang jilid kedua ini menggunakan formasi 3-5-2. Di sini polisi kembali bermain sebagai striker setelah sebelumnya di waktu Coppa Italia lawan Bari ini polisi duet striker dengan Rafael Leao ya, di sini dengan Santiago Gimenez. Tapi so far tidak banyak menciptakan banyak peluang, bahkan gol pun diciptakan oleh pemain bertahan yaitu dari Pavlovic. Sassuolo tampil lebih sabar, lebih menunggu kesempatan untuk memberikan serangan ataupun serangan balik. Ya, sedikit mengecewakan, tapi saya tidak terlalu kecewa karena kiper Cremonense kiper timnas Indonesia. Jadi bravo untuk Cremonense, selamat welcome to Serie A. Haha. Selanjutnya ada AS Roma yang menang tipis atas Bolonya lewat gol wonderkid asal Brazil yang berposisi sebagai wingback ya di match kemarin nih. Wesley, wingback ataupun pemain bertahan berusia 21 tahun ini mencetak gol lewat blunder dari pemain bertahan Bolonya dan mencetak gol. So far saya tidak melihat highlight yang cukup komprehensif karena memang highlight resmi dari Serie A ini tidak terlalu banyak, hanya 2 menit dan saya pun tidak menonton pertandingannya. Namun secara statistik ini Roma cukup dominan dibandingkan Bolonya. Beberapa pemain dari Roma nih cukup perform, di antaranya Evan Ferguson. Saya lihat-lihat ini keren juga. Striker muda asal Irlandia ini bermain cukup keren. Tidak hanya berposisi sebagai pemain nomor 9, namun ia juga melebar ke kanan, memberikan crossing, memberikan umpan. Dan saya cukup menanti ataupun ingin mengikuti perjalanan AS Roma di Serie A musim ini di bawah Gian Piero Gasperini karena saya memiliki harapan yang cukup tinggi terhadap AS Romanya Gasperini ini. Saya berharap seminimal-minimalnya berada di zona Liga Champions. Syukur-syukur bisa bersaing untuk gelar Serie A. Soalnya kayak keren aja. Kalau kita lihat setelah era dominasi Juventus, ada 3 klub berbeda yang menjuarai Serie A. Di antaranya adalah Milan, Inter, dan juga Napoli. Dan kalau misalnya Roma nanti bisa juara ini keren. Jadi si Serie A ini lebih lebih variatif lah dari segi siapa yang nantinya juara. Keren lah pokoknya untuk Roma, solid, Villar solid, Ferguson keren mainnya, Wesley mantap di tengah Cristante Kone, no question about it. Keren. Saya menunggu perjalanan AS Roma ke depannya. Good job, keren. Selanjutnya di hari Minggu ada Cagliari lawan Fiorentina. Di sini Cagliari draw aja lawan Fiorentina. Dan yang saya sempat lihat nih penampilan dari David De Gea nih cukup keren, banyak melakukan penyelamatan. Kayak damn nih pemain masih berada di level itu. Dan menurut saya ini De Gea ini masih layak untuk tampil untuk tim-tim besar. Dan maksudnya Fiorentina tim tim oke, tim besar, namun seenggaknya berada di level tertinggi lah seperti masih bermain di Champions League ataupun di kompetisi ya di Champions League lah minimal ataupun di Premier League ini masih layak sebenarnya De Gea. Cukup keren gol dari Fiorentina ini dari Mandragora ya lewat kemelut di depan gawang dan sayang sekali di menit-menit akhir Cagliari berhasil menyamakan kedudukan ini menit berapa nih 90 plus berapa nih plus 7 damn lewat bukan plus 7 deng plus 4 lewat gol sang kapten Luperto. Yuk, segitu aja lah paling buat Cagliari Fiorentina masih awal keren juga. Aduh, gatel teman-teman maaf. Selanjutnya ada Como tim Jarum lawan Lazio. Di sini ada satu hal yang ingin saya bahas. Simpel aja. Nikopas. Nikopas ini pemain berbakat asal Argentina yang didatangkan dari Real Madrid tahun lalu. Musim ini menggunakan nomor punggung 10 dan menciptakan 1 gol dan juga 1 assist. Gol keren dari skema free kick ataupun tendangan bebas
dan juga assist kepada striker barunya, Duvikas. Solid memang ini. Cesc Fabregas ini salah satu pelatih berbakat di Eropa, dapat saya bilang. Dan saya cukup apa ya bisa dibilang menghormati pilihan Cesc Fabregas yang memang percaya dengan proyek dari Como ini yang mengatakan bahwa Como ini akan berinvestasi dan menjadi salah satu tim kuat di Italia dan terbukti di musim lalu meskipun sebagai tim promosi Como berhasil finish di posisi ke-10 dan musim ini memperkuat eh, berbagai lini dengan mendatangkan cukup banyak pemain, tidak main-main investasinya. Dan dari Fabrizio Romano juga semalam saya sempat baca bahwa Nikopas ini akan ditawar oleh Tottenham Hotspur dengan biaya transfer sekitar 70 juta euro. Dan memang Nikopas tidak ada niatan untuk pindah. Katanya sikap dari Nikopas ini clear, ia bertahan di Como atau misalnya ia pindah di Real Madrid. Namun ada yang unik dari Real Madrid ini sebenarnya. Jadi si Nico Pas ini punya release clause kepada Real Madrid secara khusus. Di antaranya pada tahun 2025 ini nih Real Madrid dapat buyback Nico Pas ini seharga 8 juta euro. Dan juga musim depan ia dapat membeli buyback Nico Pas seharga 10 juta euro saja. Kalau kita lihat nih berdasarkan transfer market ya teman-teman, market value dari Nico Pas ini udah menyentuh 35 juta euro. Dan melihat dengan Tottenham yang menawarkan sebesar 70 juta euro, emang value ini pemain cukup tinggi. Dan Madrid bisa buyback dengan cuma 10 juta euro nih kayak ngerampok anjir. Nih Madrid nih keren banget buat menerapkan skema-skema kayak buyback, lalu juga ada future sale gitu-gitu. Meskipun sebenarnya kalau misalnya Nico Pas pindah ke Madrid musim depan, ini akan cukup sulit juga karena situasi di Madrid saat ini cukup penuh kecuali ada satu pemain yang memang meninggalkan Real Madrid. Seperti kita lihat di posisi penyerang nih sudah diisi oleh Arda Güler yang notabene posisi nomor 10 dan Arda Güler ini cukup reguler bermain di bawah Xabi Alonso. Namun bukan tidak mungkin Nico Pas ini akan kembali bermain Real Madrid dan memperseru persaingan di lini depan Real Madrid. Namun masih jauh, masih berandai-andai. Kita fokus saja ke Como musim ini. Como akan menjadi salah satu tim yang menarik, yang mungkin bisa apa ya, bisa dibilang memberikan kejutan, memberikan tantangan. Saya sih berharap Como musim ini finish di kompetisi Eropa ya, entah itu Europa League ataupun Conference League lah. Syukur-syukur bisa bisa Champions League. Namun saya berharap bisa finish di zona Eropa lah untuk Como ini. Harapan saya cukup tinggi. Dan untuk Lazio, ya masih belum rezekinya. Lazio pun agak kesulitan. Tidak banyak melakukan penguatan pemain, masih menggunakan pemain yang lama. Masih menghadapi embargo transfer. Saya juga ini masih belum mendapatkan berita terbaru. Apakah manajemen Lazio ini berhasil mengatasi krisis finansial ataupun masalah finansial sehingga dapat kembali melakukan bursa transfer. Masih saya tunggu. Ya, so far keren Como. Bangga sebagai meskipun secara tidak langsung ya ada klub yang dimiliki oleh orang Indonesia dan berprestasi di Liga Italia. Oke lanjut. Ada Atalanta melawan Pisa dengan skor 1-1. Nah untuk ini saya sedikit benar soal prediksi Atalanta. Memang Atalanta nih setelah ditinggal oleh Gasperini tidak segacor yang awal. Di sini ia hanya dapat bermain imbang 1-1 melawan tim promosi AS Pisa yang mana dinahkodai oleh legend Italia itu Alberto Gilardino sebagai pelatihnya. Di sini Atalanta nih kebobolan lebih awal nggak sih? Kalau nggak salah sebelum akhirnya disamakan oleh Gianluca Scamacca yang memang pemain lama berasa pemain baru ya karena musim lalu nih ya cedera hampir satu musim. Ya, ya, bisa nih sempat unggul lewat gol bunuh diri dari Hien dari Atalanta dan kemudian disamakan oleh Scamacca. Di sini ya Atalanta saya masih menunggu sih karena kalau dari segi skuad cukup keren, cukup baik. Dimulai dari goalkeeper Kanaseci,
Lalu juga back muda Scalvini, di tengah ada Marco. Marco atau Mario ya? Mario Pasalic. Striker tuh masih ada Skamaka, ada juga Daniel Maltini. Banyak yang bisa ditawarkan sebenarnya dengan skuad yang ada untuk Atalanta. Namun, ya AS Pisa ini cukup keren juga nih. Di bawah asuhan Gilardino bisa menahan Atalanta di kandangnya sendiri. Singkat aja lah Atalanta bisa. Selanjutnya Juventus yang menang 2-0, menang meyakinkan lawan Parma di stadionnya Allianz Stadium. Di sini striker utama ditempati oleh Jonathan David. Emang sepertinya perlahan-lahan nih Vlahovic mulai tersingkirkan di Juventus meskipun performanya masih cukup baik. Kenan Yildiz lagi-lagi menjadi uh, poros serangan, menjadi senjata utama dari Juventus musim ini. Pertandingan tadi malam ia mencetak dua assist untuk dua striker Juventus. Yang pertama untuk Jonathan David dan yang kedua untuk Vlahovic ya. Dan mainnya cukup keren. Dia waktu gol dari Jonathan David menyisir dari kiri untuk gol dari siapa ya? Vlahovic dia dari kanan memberikan umpannya. Ini membuktikan bahwa si Igor Tudor ini memberikan keleluasaan kepada Kenan Yildiz untuk lebih kreatif lah berkreasi di sektor depan Juventus. Dan Juventus juga kehilangan satu pemain yaitu ada Andrea Cambiaso yang mendapatkan kartu merah. Sangat disayangkan di sini. Namun meskipun bermain dengan 10 pemain, ini kan kartu merah juga di menit-menit akhir ya sekitar menit 80-an ya Juventus masih dapat apa ya bisa dibilang dapat menjaga keunggulannya bahkan sampai tidak kebobolan hingga peluit panjang dibunyikan. So far keren Juventus. Bukan tidak mungkin Juventus musim ini dapat bersaing di gelar juara. Sangat memiliki semua aspek yang dibutuhkan. Skuad yang kuat, manajemen yang oke, apalagi juga sudah membuang beberapa pemain yang memang tidak diperlukan oleh tim, mendatangkan pemain yang cukup oke juga, pemain gratisan yang berkualitas. Jonathan David nih meskipun gratis tapi oke, sangat bagus. Lagi keren ini di top 3 table ini ada Napoli posisi pertama, lalu juga Juventus, lalu Como. Keren. Masih ada dua match lagi sebenarnya karena saya tag hari Senin. Ada dua match yang belum main yaitu Inter lawan Torino dan juga Udinese lawan Hellas. Di sini saya menunggu pertandingan antara Inter dan Torino. Sorry, bagaimana Inter merespon kemenangan dari Napoli dan juga Juventus. Dan kita tahu bahwa Inter juga goes for the trophy. Ia juga bersaing di gelar juara Serie A. Tentunya jika ingin berada di posisi pertama harus menang lebih dari 2-0. Apakah Inter dapat menang lebih dari 2-0 atau ya hanya mengamankan kemenangan setidaknya for the long run. Oke, sekian dari Serie A. Baru match day atau baru giornata pertama ini sudah keren, sudah banyak kejutan, apalagi dari tim ini, dari tim ini. Tentunya kita masih menunggu karena masih it's a long run, masih ada 37 match day lagi. Milan apalagi musim musim depan lagi. Match depan akan menghadapi Lecce, menghadapi tim asuhan legendnya Alberto Gilardino. Masih kita tunggu match day kedua kita bahas di video hari Jumat aja teman-teman. Thank you untuk setelah mendengarkan. Mohon maaf banyak belibet, banyak diamnya. Tapi semoga kalian enjoy this video. Goodbye. Ciao.